Silakan duduk situ saudara-saudara. Kita akan satu pujian lagi. Kita akan bergoyang. Jatuh cinta padanya lebih dalam. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan syalalala lagi. Syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta saya. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus,
kasih. Shalalala. Shalalala. Aku cinta Yesus. Shalalala. Biar bumi akan berlalu, kita akan pujian ini dari awal. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kau bercahaya, biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Semakin indah, oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, Shalalala. tambah dan dalam lagi. Shalalala. Aku cinta Yesus. Shalalala. Yesus cinta saya. Jatuh cinta Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Shalalala. Shalalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalala. Shalalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalalala. Yesus cinta saya. Beri kemuliaan pada Yesus. Silakan duduk. Saatnya masuk ke ruang kesaksian bagi saudara-saudaraku maupun saudara-saudara yang ada di Zoom saat ini untuk memberikan kesaksian betapa baiknya Tuhan Yesus terhadap kehidupan saudara atau terhadap kehidupan keluarga, kerabat. Silakan waktu kami berikan. Peserta Zoom, bagi saudara yang ingin bersaksi silakan emoticon raise hand supaya host bisa mengetahui bahwa ada kesaksian dari saudara-saudara sekalian. Saya berikan waktu untuk saudara-saudara yang di onsite dulu. Silakan.
tinggalkan diri. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus menghibur hatiku. Baik, terima kasih kesaksiannya untuk Ko Hanbing, Pak Uwo, Pak Monang, dan Bang Ginting. Rasanya untuk Bang Ginting ingin segera tampil duet atau trio nih. Baik, saudara-saudara, sebelum saya berikan pada yang di Zoom, apakah masih ada kesaksian dari saudara-saudara yang di sini? Halo, saya tetap bersyukur atas hari-hari yang aku lewati dan bisa aku jalani bersama Tuhan. Saya mendapatkan satu firman Tuhan, kalau bisa ditayangkan kok di Amsal 16 ayat 9 yang bisa menguatkan hati dan pikiranku untuk tetap tumbuh dalam Tuhan. Mari saudara kita baca ayat ini. Saya undang saudara sama-sama. 1, 2, 3. Hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau menaikkan pujian buat Tuhan. Adik si Daniel sama saudara saya Ipan menaikkan pujian. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Sempurna nyata dalam hidupku, bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur
yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Terima kasih pada Bang Jones, Daniel, Ivan. Luar biasa lagu-lagu yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Adakah dari Zoom? Dari Zoom apakah ada yang ingin memberikan kesaksian? Bila tidak ada, apakah masih ada kesaksian satu kali lagi deh dari saudara-saudara di sini? Baik, bila tidak ada, kita akan memasuki ruang firman Tuhan. Tadi lagu-lagunya luar biasa ya untuk oleh Bang Jones. Kita bersyukur Tuhan selalu setia pada kita, selalu berada dekat kita. Lagunya para senior kita, anggaplah Tuhan Yesus ini Allah, anggaplah Tuhan Yesus ini Raja, anggaplah Tuhan Yesus ini sobat kita. Kalian akan menemukan stepnya bahwa Yesus adalah sahabat, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? 4. Kita berdoa, kita baca isi hati Tuhan melalui Alkitab, bacaan di firman Tuhan. Kita memuji dan menyembah. Dan hal yang tersulit mungkin saudara-saudara tahu semua, mungkin hamba Tuhannya masih belum tahu kalau istri saya terkena kanker payudara sebelah kanan, yang vonisnya tinggal 3 bulan lagi meninggal waktu itu. Waktu itu kapan Pak Monangnya? Udah setahun atau belum lebih? Tahun lebih ya. Tapi Pak Monang, Ketananang menguatkan saya berdoa dan berdoa, bersujud menyembah. Kalau istri masih goyang, masih dia takut ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini nanti gimana, ini nantinya banyak. Tapi saya di sini diajarkan oleh para hamba-hamba Tuhan,
diajarkan oleh dari firman Tuhan juga, dari Alkitab, saya harus membuat istri saya tegar. Dan kenyataannya, puji Tuhan, puji Tuhan Bapak, puji Tuhan pemenang, doa dari syafaat dari kalian, teman-teman di kamar, membuat istri saya sampai saat ini masih sehat. Tidak sembuh, tapi sehat. Selalu dekat dengan Tuhan, selalu berdoa. Apapun kesulitanmu, doa adalah kuncinya. Bukan kekuatan doa. Baik, kita akan masuk ke ruang firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian. Saya langsung undang jemaat untuk berdiri. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kita akan pujian ini sekali lagi. Tuhan, aku Rindukan Tuhan. Tuhan, aku Siapkan dirimu untuk mendengarkan, untuk bersekutu dengannya. Biarkan rohmu dipenuhi oleh roh Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas dirimu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Hadir Tuhan rohmu. Hadir rohmu Tuhan. Hadirlah di tempat ini, Yesus. Rohmu cukup Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, Ku rindukan Kau. ku rindukan Kau hadir di sini. Rohmu Tuhan. Saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, Kami siap Tuhan. aku siap Kami siap Tuhan. penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di saat ini. Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ini Yesus,
Doa. Bapa di dalam Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur untuk siang pagi hari ini menjelang siang ini kami telah berkumpul di tempat ini untuk kembali memuji, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang melalui Zoom online. Kami percaya selalu memberi kekuatan, penghiburan, pertolongan, dan kekuatan bagi kami semua masing-masing. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya. Shalom, Bapak-bapak, ya, dan juga ibu-ibu mungkin yang hadir di Zoom online. Ya, saya syukur ya bisa kembali lagi di sini untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur karena Bapak-bapak semua sehat ya, dalam keadaan sehat itu yang paling utama. Ya, sehat jasmani dan sehat rohani itu yang paling utama daripada semua yang lain. Ya, baik. Ya, hari akan belajar, ya mungkin Bapak, Ibu ya yang di Zoom maupun yang hadir sini sering mendengar kata ini, apa yang dikatakan Rasul Paulus ya tentang perlombaan. Itu mungkin bukan 10 kali, 20 kali, mungkin sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan kali ya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Atau kita baca banyak sekali berkaitan dengan ini. Tetapi saya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah usang. Tidak pernah tidak up to date, tidak pernah ketinggalan. Pak, itu sudah sering saya dengar, Pak. Tapi selalu menjadi rema dalam hidup kita. Ya, karena firman Tuhan itu hidup dan memberi kita kekuatan. Baik. Nah, tema hari ini adalah berlomba mencapai tujuan. Kita akan belajar di dalam 1 Korintus ya, pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan yang 27. Ya, saya akan bacakan demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, di ayat 24 jelas dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, betul, dalam gelanggang pertandingan selalu kan berupaya orang berjuang untuk memperoleh kemenangan. Tetapi seringkali kita padankan, kita lihat ya, kita analogikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Benar nggak sih? Ada yang disebut dengan yang menang, dengan yang kalah. Betul, dalam pertandingan itu jelas. Ada yang pemenang, ada yang juara 1, juara 2, juara 3, dan ada juara harapan dan berikutnya. Tetapi apakah demikian juga dalam kehidupan? Ada yang disebut, oh saya ini gagal. Oh dia menang, dia hebat, dia punya segalanya. Bukan itu. Kenapa? Bahwa dalam gelanggang pertandingan, seringkali kita melihat, Pak, apa yang Bapak sampaikan kan dalam pertandingan selalu inginnya medali emas. Betul. Tetapi satu hal, bukan itu. Ya. Saya tahu rasanya menjadi seorang atlet ya. Ya, saya tahu rasanya jadi seorang atlet karena saya juga seorang atlet. Saya
tahu ketika dalam pelatihan, dalam pertandingan, pelatih saya, satu orang pelatih saya senior mengatakan, bukan kemenangan yang utama, tapi mental seorang pemenang. Itu yang utama. Makanya, pelatih saya mengatakan, cukup kalau nggak bisa medali emas, medali perunggu saja. Tidak masalah. Dan itu pun, apakah ketika kita padankan dengan kehidupan kita, saya harus jadi pemenang? Iya, jadi pemenang, tetap mental pemenang itu yang lebih utama. Seringkali kita melihat, kok dia hebat, dia punya kehidupan yang berhasil, dia bisa punya ini, punya itu. Apakah itu yang menjadi tujuan? Salah. Kalau kita mengatakan bahwa kalau saya disebut menang, kalau saya punya segalanya, punya karir bagus, punya rumah bagus, semua mewah, itu bukan. Itu hanya bonus. Tetapi yang utama adalah bukan itu. Di sini Rasul Paulus kembali mengingatkan, tetapi kita itu memperoleh apa? Mahkota kehidupan. Nah, di ayat yang 25 dikatakan, tiap-tiap orang, ya maaf, di berikutnya ya, maaf, yang 24, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Di ayat berikutnya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya. Nah, yang utama itu dalam pertandingan kehidupan. Bagaimana kita menguasai diri kita. Karena apa? Orang bilang, wah Pak, saya sudah gagal. Dalam kehidupan karir saya gagal. Dalam kehidupan rumah tangga mungkin saya gagal. Tapi bukan itu. Sekali lagi dikatakan mental pemenang itu. Ya, semangat juang, fighting spirit orang bilangnya, bahasa kerennya katanya. Ya, semangat juang. Jadi dalam pertandingan pun seorang berlomba, dia pasti jatuh bangun. Dia yang namanya langsung berhasil hebat, langsung jadi seorang yang hebat. Tapi dia mengalami jatuh bangun. Kenapa? Karena kalau kita punya mental seorang pemenang, sekalipun satu kali, dua kali, tiga kali kita mengalami kegagalan, kita akan terus bangkit. Kita akan terus berjuang. Dan kita berlari punya tujuan. Tuhan, tujuan hidup saya ini apa setelah saya keluar dari, setelah saya bebas, apakah saya akan menjadi ini? Betul, tadi lagu-lagunya sangat mengena ya, firman lagu pujiannya. Tuhan itu, tadi seperti dikatakan oleh Bapak siapa tadi, dalam Filipi tadi ya, manusia memikirkan jalannya. Betul, kita semua harus berpikir, Pak, kan harus dipikirkan. Iya, betul. Harus dirancang, betul. Tetapi semua eksekusinya itu memang kita lakukan. Tapi hasilnya semua itu Tuhanlah yang menentukan. Kita bisa merancangkan, mereka-reka. Di sini dikatakan lagi, seorang yang bertanding, dia berlari dengan tujuan, kemudian dia menguasai dirinya. Kalau seorang yang berlomba, ya katakanlah seorang atlet, dia tidak bisa menguasai dirinya, emosinya, dijamin dia akan gagal. Kenapa? Karena yang utama bukan masalah menang atau kalah, tapi mentalnya, mental seorang pemenang. Kenapa? Kalau orang yang sekali bertanding, langsung dibilang, saya harus jadi juara. Kemudian dia tidak, suatu ketika dia kalah, dia tidak bisa menerima kekalahannya. Nah, itulah yang sering ditakutkan dalam pertandingan. Para pelatih senior mengatakan, bukan kemenangan yang utama, tapi mental seorang pemenang itu yang utama. Jadi, kalau dalam kehidupan kita analogikan, kita padankan dengan kehidupan kita, sekali dua kali kita jatuh gagal, tapi saya akan bangkit. Karena firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar itu jatuh, maka Tuhan juga akan membangunkan dia. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali juga dia bangkit. Nah, itulah mental seorang pemenang. Ya, ada seorang pemenang
Ada orang yang katakan, wah, ketika dia mencapai tujuan, berhasil, hebat, tiba-tiba dia jatuh. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu ya yang ada di Zoom, pernah mendengar mungkin seorang pengusaha kaya di Bandung naik ke atas BSM ya, Bandung Supermall, Transmart sekarang ya, terjun dari sana. Secara finansial dia tidak kekurangan. Karena setelah diselidiki dan segala macam, saya tidak bisa sebutkan ya, tapi bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah mendengar ya. Dia melompat dari gedung itu, menghabisi hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa gagal. Saya telah gagal. Itulah yang seringkali kita harus ingat. Firman katakan bahwa sekalipun mungkin kita jatuh, kita gagal, tapi kita punya mental pemenang. Saya pasti bisa, saya pasti akan jadi pemenang. Dan hati-hati seringkali juga dalam pembacaan firman Tuhan maupun dalam penyampaian firman Tuhan seringkali ada yang salah menafsirkan begini. Kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Betul, firman Tuhan jelas. Tetapi di sini maksudnya adalah seorang pemenang itu dia pernah kalah. Dia tidak pernah jatuh, dia tidak pernah gagal. Ya, nggak ada orang yang pemenang juara dunia 100% terus-terusan, tidak pernah. Tidak ada seperti itu. Pasti dia pernah mengalami kalah. Tapi dia punya mental pejuang, fighting spirit. Itu yang paling utama. Mungkin dalam kehidupan kita dicap, oh ini gagal, ini gagal, ini gagal. Saya pun pernah gagal, saya pun mengalami, saya pun bagaimana merasakan bagaimana ketika saya gagal, ya rasanya bagaimana. Tapi saya ingat firman katakan ya, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir dengan apapun juga, ya. Karena firman Tuhan diingatkan kembali ya, kita diingatkan kembali. Ya, ketika Rasul Paulus ada duri dalam daging, dia mengatakan, Tuhan, kok ada iblis yang menggocoh ya, iblis yang selalu menakut-nakuti dia, menggoyang-goyang dia. Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Firman Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku nyata. Kalau kita tidak pernah merasakan rasanya jatuh, merasakan rasanya gagal, ketika kita jadi pemenang, saya yakin kita semua akan jadi orang yang sombong. Dan yang paling parah adalah apa? Melupakan Tuhan. Ya. Ini kita tidak pungkiri, sering terjadi. Orang yang sudah mencapai, orang yang menjadi juara, orang melalui segala macam, dia akan timbul kesombongan. Hati-hati. Karena apa? Kenapa Lucifer dilempar, dibuang dari neraka, dari surga? Kenapa? Karena kesombongan. Dia seolah-olah ingin menyamai Tuhan. Padahal itu kasih karunia. Kalau kita semua, Bapak Ibu yang hadir di semua pun yang di sini, diberikan kehebatan, diberikan talenta, gunakan itu sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menjangkau saudara, untuk melihat, oh saya harus memberi semangat pada teman saya. Bakat talenta itu harus, itu ada. Setiap orang punya. Tapi jadikan itu sebagai sarana. Wih, saya bisa menjadi orang yang berguna. Saya bisa melakukan ini, tapi tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Ya. Nah, sama dalam kehidupan, di sini dikatakan dia berlari dan menguasai diri. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota. Nah, penguasaan diri, Galatia 5 ayat 22. Kasih, damai sejahtera, kelemah lembutan, pengendalian diri yang terakhir. Pengendalian diri kenapa? Ya, kalau tanpa pengendalian diri, seorang juara pun tidak akan berarti apa-apa. Kenapa? Ya tadi, sombong. Kemudian dia akan meremehkan Tuhan. Seolah-olah saya mencapai ini karena kehebatannya. Saya salah. Kita boleh bersaksi, kita boleh memberikan masukan. Oh, saya pernah menjadi, saya pernah ini, betul. Tapi itu sebagai mendorong motivasi orang lain untuk bangkit. Ya,
Misalkan di sini semua Bapak Ibu atau saudara-saudara, Bapak-bapak yang hadir di sini maupun yang di Zoom pernah mencapai sesuatu, yaitu bagikan, sharingkan, ini adalah memotivasi orang lain juga untuk sama-sama bangkit. Nah, di situ menguasai diri. Kalau kita tidak pernah menguasai diri, ya mungkin tadi ya seperti saya bilang, ketika mengalami kekalahan, dia terjun di atas gedung. Kenapa? Karena mentalnya, fighting spiritnya, semangat. Dia tidak bisa menerima kekalahan. Jadi sombong. Karena apa? Tidak bisa menerima kekalahan. Justru ketika kita bisa menerima kekalahan, kita semakin berlatih. Kita semakin kuat. Kita semakin, oh saya pernah gagal. Tapi saya tidak akan terus-terusan menjadi orang yang gagal. Makanya firman Tuhan, kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Betul, tetapi hati-hati dalam menerjemahkan semua, menafsirkan Alkitab. Jangan dibaca jangan ditelan mentah-mentah. Tapi renungkan, minta hikmat Roh Kudus. Tuhan, apa maksud dari perkataan ini? Dari firman. Tujuannya apa? Kita semua memang dipilih. Kita semua dipilih, ya. Kita semua adalah orang-orang. Mungkin ada yang berkata, Pak, kalau saya ini orang pilihan, kalau saya ini umat Tuhan, pilihan, kok saya tetap begini-begini aja, kok saya tetap tidak seperti dia naik BMW, naik Versi, kok ini. Salah. Kenapa? Keberhasilan seseorang tidak dinilai hanya dari materi, pangkat, jabatan. Betul, itu adalah suatu capaian, kualifikasi diri, betul. Tapi yang utama bukan itu. Mungkin kita akan melihat, jangan melihat ketika dia kayanya, bukan berarti nggak boleh kaya. Tapi lihat, ada seorang pengusaha yang ketika dia jatuh bangun, orang kan nggak tahu. Orang hanya berpikirnya, menilainya, wih dia hebat. Jangan-jangan dia nyegik. Maaf ya, nyegik tahu ya. Jangan-jangan dia, orang bilang tuh kasarnya, segala macam. Tidak. Tapi dia bangun pagi-pagi jam 3, jam 4. Dia berdoa, dia bekerja, pergi ke kantor, pulang malam, banting tulang untuk mencapai sesuatu. Nah, tetapi bukanlah itu yang utama. Yang utama dalam keberhasilan seseorang adalah dia mental pemenang, dia seorang yang tidak, misalkan contoh, ada seorang ibu mengatakan kepada saya, Pak, saya bangga dengan suami saya. Suami saya memang tidak bisa memberikan apa-apa, kekayaan apa, tapi saya bangga dengan suami saya. Ibu ini ceritakan kepada saya, karena dia seorang pemenang bagi saya, bagi anak-anak saya. Kenapa? Dia walaupun susah, dia berjuang demi keluarga. Sampai berkeringat, sampai pergi ke sana, angkut kuli panggul, ngangkut ini, terus segala macam dia kerjakan. Itulah yang menjadi kebanggaan buat istri dan anak-anaknya. Dia seorang pemenang bagi saya, bagi keluarga, kata sang ibu. Kenapa? Dia punya fighting spirit, mental pejuang yang benar-benar luar biasa. Itu yang dihargai. Jadi bukan dihargai ketika kita pulang, maaf kata, ya mungkin sebagai yang sudah berumah tangga pasti hafal ya. Wah, pulang saya harus nyetor duit, potong harus nyetor duit. Ya memang kalau kita, mungkin sebagai yang sudah berumah tangga, pastilah ya punya tanggung jawab, itu jelas. Tapi bukan seberapa banyak uang yang kita bawa. Tapi seberapa besar tanggung jawab, rasa kasih sayang, pengorbanan seorang suami bagi keluarga. Ya. Ketika kita menjadi seorang pemenang, memiliki mental pemenang, anak-anak kita, keturunan kita akan melihat, kakek saya, bapak saya dulu itu seorang pejuang. Ya. Memang ada kebanggaan, pejuang kemerdekaan, tapi sebagai seorang suami, kepala rumah tangga itu adalah pejuang loh. Ibu juga, istri juga, para ibu juga adalah pejuang. Kenapa? Karena memperjuangkan nasib, memperjuangkan kehidupan anak-anak. Itu adalah mental, itu adalah ciri seorang pemenang. Jadi seorang pemenang. Jangan takut pernah gagal, jangan takut pernah jatuh, jangan takut pernah mengalami itu semua. Ya, saya pribadi alami, saya sampaikan tadi, ya, saya tahu rasanya menjadi seorang atlet itu bagaimana, menghadapi tekanan, menghadapi semua. Tapi saya enjoy, saya katakan, saya
Yang penting pelatih saya mengatakan mental pemenang itu yang penting, bukan kemenangannya. Ya kita dalam kehidupan mungkin mengalami semua, pahit manis getirnya ya segala macam. Saya pernah pun sama dalam kehidupan, saya pernah dianggap remeh, mungkin bapak-bapak yang di sini pasti pernah ya, apa tuh saya dulu sharing juga, saya tidak dianggap, ya maaf kata sampai se-ekstrimnya, ada orang di kampung saya di Kalimantan mengatakan potong jari saya kalau dia bisa kuliah. Tapi saya tidak melempem, saya tidak merasa, aduh bener ya, saya nggak mampu, salah. Tapi saya membalasnya bukan membalas dengan kejahatan, saya membalaskan dengan prestasi. Ya, saya berjuang. Akhirnya saya pulang, saya katakan kepada dia, mana pisaunya? Katanya mau potong. Padahal itu saya bercanda, saya tidak maksudnya begitu. Lalu dia dengan kata-kata dia malu. Enggak Pak, kan saya cuma bercanda. Justru itulah menjadi cambuk buat saya, untuk saya maju, untuk saya berjuang. Ya, mungkin saat ini kita melihat situasi kondisi nggak sesuai dengan harapan. Tapi jangan takut. Karena bapak-bapak di sini, kita semua yang hadir di sini maupun di Zoom, kita semua adalah pemenang. Pemenang dalam kehidupan. Ya, kita bukan pecundang, tapi kita pemenang. Tapi kalaupun sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, jangan takut. Berjuang lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Ya, di sini dikatakan kembali, dikatakan kembali di dalam ayat yang 25-nya, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, sebab itu aku tidak berlari dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi kita tahu tujuan hidup kita. Oh, saat ini seolah-olah hidup saya mungkin gelap. Hidup saya seolah-olah tidak ada cahaya. Salah. Orang yang pesimis, dia tidak akan pernah melihat cahaya dalam kegelapan. Tapi orang yang optimis, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melihat cahaya dalam kegelapan. Bapak coba dalam gelap gulita semua nyalakan lilin kecil aja atau api kecil saja. Walaupun itu kecil, kalau gelapnya pekat, itu kelihatan terang sekali. Nah, orang dia akan melihat itu. Makanya dikatakan tidak akan berlari tanpa tujuan. Kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Ibrani katakan apa dalam Ibrani 11? Ya, percaya, walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Bapak-bapak percaya bahwa bapak-bapak akan punya masa depan yang indah bersama Tuhan. Percaya, amin. Jangan mengikuti kata-kata iblis. Ya, iblis akan mencoba kamu kan pernah begini, kamu kan salah, kamu kan gini, kamu kan gitu, kamu kan gitu. Memang itu pekerjaan iblis, mendakwa. Makanya dalam kitab Kejadian, kalau kita renungkan, kita baca, ya, Tuhan mengutuk, lalu dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Si perempuan itu akan menginjak, menemukan kepalamu dan takut tumitnya. Nah, kalau Bapak Ibu melangkah dalam kehidupan, maaf saya contohnya misalkan, melangkah, ya, kaki kanan mau melangkah, kaki kirinya ditahan sama iblis. Supaya apa? Kamu kan dulunya cuman gitu doang. Kamu itu orangnya begitu kok. Ngapain kamu so rohani? Ngapain kamu so itu? Itu salah. Itu pekerjaan iblis mendakwa. Ya. Jangan terintimidasi oleh kata-kata iblis. Kita ini pemenang. Kita ini lebih daripada pemenang. Jangan didakwa oleh kata-kata iblis. Begitu kita mulai terlena, terpengaruh. Ya udahlah, maaf. Ada lagunya, mabuk lagi. Jadi ada seorang pemabuk, kemudian dia, maaf, contoh ya, mabuk, kamu mah nggak mungkin lah jadi orang ini, udah kembali lagi jadi minum lagi lah dia. Tapi dia katakan, saya pemenang, saya bisa mengalahkan minuman itu, ya. Nah, ketika kita menjadi pemenang, iblis akan ketakutan, iblis akan, ternyata dia
bisa. Makanya hati-hati juga ketika kita mengatakan, oh pencobaan ini datangnya dari iblis ya. Iblis terus yang disalahkan, padahal pencobaan itu kadang-kadang datang dari keinginan daging kita sendiri. Ya, kita seringkali keinginan sendiri itu yang mencobai. Jadi jangan salah katakan, iblis, iblis, iblis. Gara-gara si iblis. Saya kan berkelahi gara-gara si iblis. Betul, tapi kadang-kadang kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Nah, kita menang atau tidak? Kita menang tidak atas pencobaan. Kita menang tidak? Saya pun sama. Saya sering mengalami. Apakah hamba Tuhan? Apakah pendeta? Apakah penginjil? Apakah yang katakan seperti itu kebal? Oh, tidak. Makin kita dekat sama Tuhan, iblis makin kuat. Supaya apa? Kita gagal. Ya. Supaya kita gagal. Memang itu tujuan iblis. Supaya semua orang jadi pengikutnya, ikut Lucifer. Tapi ingat, pada hari ya, tidak ada satupun yang bisa lolos. Ya, pada hari penghakiman kita tidak tahu kapan. Maranatha Tuhan datang kedua kali kita tidak tahu. Tapi pada saat itu semua akan bertanggung jawab. Ya, di muka pengadilan Tuhan. Ya. Jadi saat ini mungkin kalau kita mengalami 2 hal 3 hal, jangan ya kita akui, memang Tuhan saya lemah. Betul Tuhan, saya ini tidak sanggup. Tapi saya akan berjuang. Saya akan menjadi seorang pemenang. Lihat masa depan, lihat tujuan hidup. Saya nanti akan kembali, saya akan berkumpul dengan keluarga, saya akan menjadi seorang pemenang. Saya akan menjadi seorang bapak, seorang kepala rumah tangga yang menang. Nah, kembali lagi diingatkan bahwa seorang istri itu, perempuan itu, ibu itu waktu itu menyampaikan kepada saya, Pak, bukan berapa banyak uang yang dibawa. Tapi ketika dia dengan perjuangan, dia dengan keringat, berjuang untuk menafkahi istri dan anaknya, disitulah letak kemenangannya. Sang istri dan anak mengatakan, saya mengacungi jempol suami saya. Kenapa? Karena dia seorang pemenang. Ya. Jadi kita harus tahu identitas kita, bangga pada diri kita sendiri. Ya, terakhir, ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, itu juga peringatan buat kita semua, termasuk mungkin hamba Tuhan, termasuk saya sendiri. Hati-hati, kita bisa mengatakan A, B, C, D, tapi kita sendiri jangan sampai ditolak. Karena apa? Kita sendiri gagal. Justru kita harus jadi pemenang. Harus jadi teladan, kita harus memberikan contoh. Ya, jadi semangat, tetap punya fighting spirit, semangat juang, tetap percaya. Ya, ingat saja firman Tuhan selalu katakan jangan takut 365 kali. Saya pernah sharingkan ya. Coba dicari, kata-katanya tidak semua jangan takut, tapi ada jangan takut, dan jangan khawatir, itu 365 kali di dalam Alkitab. Silakan percaya. 365 kali, kita hidup 1 tahun 365 hari. Berarti 1 hari, 1 kata dikatakan, jangan takut. Karena apa? Kita ini pemenang. Karena Tuhan beserta kita akan menjadi pemenang. Ya. Jadi, apapun yang saat ini kita alami, jangan pernah menyerah. Lagu tadi katakan apa? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Nah, itu jelas. Bahwa jangan pernah menyerah. Karena Immanuel, Tuhan beserta kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.
terima kasih atas firman-Nya. Ada Pak Fransiskus. Sebelum kita masuk ke ruang doa syafaat dan doa berkat, kita akan angkat satu video. Cuman ada perubahan nih tim musik untuk melengkapi apa yang diterangkan oleh Pak Fransiskus. Kita akan nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Saya undang saudara-saudara langsung berdiri aja. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, kibarkan Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Haleluya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Dimakanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Baik, silakan Bapak untuk doa. Ya, mari kita akan siapkan hati kita kembali, kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Kristus. Kembali kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan. Hamba mengucap syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu, kami akan diberi kekuatan, diberikan pengharapan, penghiburan dan pertolongan setiap saat. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu menopang hidup kami. Kami akan menjadi pemenang di dalam Engkau Tuhan. Kami akan mengalahkan semua hal-hal yang kurang berkenan. Yang dalam kehidupan kami mungkin kami pernah mengalami kegagalan. Kami pernah mengalami banyak hal. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menginginkan kami maju dan bangkit lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami melihat hal-hal yang baik, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan melihat pada hal-hal yang membuat kami goyah, membuat kami merasa kami gagal. Tapi kami melihat semua adalah proses Tuhan. Proses menjadi seorang pemenang. Kami memiliki mental
seorang pemenang, seorang pejuang Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Baik juga yang ada di Zoom. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau yang memberi kami kemenangan. Engkau yang menyertai kami dalam setiap proses kehidupan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga kami semua yang ada di luar sana. Keluarga besar kami, anak istri maupun cucu, siapapun. Keluarga kami Tuhan. Dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kau yang memberkati mereka. Kau yang menolong keluarga kami Tuhan. Juga keluarga kami yang ada di manapun. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Syukur karena Tuhan memelihara kami. Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami. Pak Joko Widodo, serta staf, jajarannya, Panglima TNI, Kapolri, dan semua jajarannya. Terutama kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Di mana Tuhan semua ada dalam tangan kendali Tuhan. Kami bersyukur, kami juga tetap harus waspada dengan COVID ini. Walaupun sudah mengalami penurunan dari gelombang-gelombang pandemi ini Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami ini, buat Kota Bandung, Jawa Barat, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah ada kedamaian, ada persatuan, kesehatian. Biarlah orang-orang yang mempunyai hati bagi bangsa dan negara ini, bagi masyarakat kami. Sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang memperhatikan rakyat, bukan yang mementingkan diri sendiri. Doa Tuhan, jamah hati mereka. Tuhan, pakai mereka lebih lagi. Sehingga para pemimpin kami ini menjadi teladan. Memperjuangkan rakyat adil dan makmur. Kami berdoa Tuhan juga buat Kalapas. Tempat ini beserta jajaran stafnya semua. Kiranya Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berikan mereka juga kesabaran dalam melayani, dalam membantu di tempat ini, dalam memberikan teladan. Biarlah mereka menjadi teladan yang baik Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Juga untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di Zoom Tuhan. Kau memberkati juga mereka semua yang hadir. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai bangsa dan negara kami ini. Kau menyertai kami, Kau memberikan kami pengharapan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita arahkan hati kita. Kiranya berkat damai sejahtera, anugerah biasa daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami telah menerima berkat, anugerah, kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin.